Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Beberapa jam yang lalu ya, udah selesai pertandingan match friendly yang dimenangkan oleh Manchester United ya, pertandingan friendly pre-season melawan Fiorentina yang berkesudahan 2 kali 45 menit imbang 1-1, lalu dilanjutkan adu penalti, menang 5-4 untuk Manchester United. Dan ternyata ini pertandingan ada pialanya juga gitu loh, Snapdragon Cup. Snapdragon kan sponsornya Manchester United. Snapdragon Cup. Jadi kalau mau dipikir-pikir, sebelum mulai musim aja kita udah treble. Udah treble nih pialanya. ASEAN Cup, Premier League Summer Cup, sama Snapdragon Cup. Coba lo lihat. Sebelum pertandingan, sebelum liga dimulai aja, Manchester United udah 3 trofi loh, gila nggak? Ya, nggak tahu nih pas lagi di liga hancur lagi, jangan sampai ya berantakan lagi. Ini sih cuman ngasih harapan palsu kalau itu kejadian. Jadi pertandingan melawan Fiorentina tadi itu juga sekaligus ya penghargaan lah ya pada David De Gea. 12 tahun bersama Manchester United, belum sempat ada perpisahan, diberikan ya cindera mata lah ya, cindera mata dari Kapten Bruno Fernandes dan kepada David De Gea yang juga sebagai kapten dari tim Fiorentina. Fiorentina sekarang Andrea Pirlo ya, ininya kapten pelatihnya Piloli ya, habis dari Saudi Liga dia ke situ ya, bekas pelatih AC Milan, Piloli. Ya jadi diberikan cendera mata selama 12 tahun dia sudah berkiprah bersama Manchester United. Tapi kok tadi nggak ada Andre Onana ya, mungkin kalau ada Andre Onana kali mukanya gitu kali ya. Dan ya menurut gue wajar ya. Cuman ya kalau ngomong pertandingan tadi sih, David De Gea nggak ada perubahan, tetap showstopper jago, commandingnya segala macem, areal di lapangan, tapi tetap deliverynya jelek. Beneran ya, memang bener masih bagusan Onana sih deliver bolanya gitu loh, masih bagusan Onana. Cuman ya kalau untuk menahan serangan ya fungsi kiper secara alami lah ya David De Gea gitu loh. Jadi pertandingan tadi sih sebenarnya nggak merubah, nggak ada kita melihat ya, kan dia udah 2023 habis kontrak kan, dia kan setahun nganggur kan. Terus kemudian baru di Fiorentina bisa bawa Fiorentina semifinal ya Conference League. Dan ya as David De Gea gitu loh, delivery bolanya, passing bolnya, build up play-nya nggak bisa tetap. Ya kalau pendek-pendek masih boleh, tapi kalau deliver bolanya long gitu tetap aja. Ya walaupun pernah gue bahas juga, Onana juga terakhir sih mulai hancur. Passing long range-nya, passing jauhnya, deliver bolanya malah hancur gitu. Ya, tapi itu dah ya, tinggal kenangan mantan memang kadang-kadang paling indah. Nah, di pertandingan itu sendiri ya, kalau bicara masalah line up ya, Amorim kali ini pakai agak berbeda, khususnya untuk lini depan dengan 3-4-3, tapi Matheus Cunha jadi false nine nih ya, lebih ke false nine karena dia kalau lihat tadi pertandingan tadi sering banget turun sampai ke bawah. Jadi susunan pemain dengan kiper Alta Baindir ya, sampai adu penalti juga Alta Baindir kipernya.
terus back tengah tiganya Leny Yoro, Harry Maguire back tengah-tengahnya, kayaknya Matthijs de Ligt agak cedera deh kayaknya. Terus Eden Haven di back tengah kiri. Kemudian di 4 depannya Amad Diallo wingback kanan, Dorgu wingback kiri, Casemiro dan Fernandes ternyata di tengah. Dan 3 tadi yang seperti gue bilang, Bryan Mbeumo di penyerang kanan, Mason Mount sebagai nomor 10 tapi di kiri, penyerang kiri ya, dan kemudian Matheus Cunha sebagai false nine. Sebelum pertandingan juga diperkenalkan 3 pemain baru Manchester United, yaitu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, serta juga Benjamin Sesko. Gak tau ya Benjamin Sesko pakai nomor berapa ya, belum ada ini ya. Nah, 3 ini cuman kok tadi nggak ada Diego Leon gitu ya. Mungkin Diego Leon ya, mungkin kan gua rasa dia kan umur masih 17. Gua rasa dia akan makin banyak main di tim reserve sih ya, tim umur 19 yang ikut FA Youth itulah. Ya, jadi atau yang kompetisi yang umur 19, gua rasa dia akan banyak main nanti di situ. Jadi mereka bertiga diperkenalkan sebagai pemain rekrutan baru, dan seharusnya sih akan ada lagi rekrutan baru lagi. Nah, kalau menilai jalannya permainan ya, kalau gue tonton tadi, ini apa ya, pemikiran gue aja sih, bisa jadi ya di luar back ya, bisa jadi nggak back juga nggak sih, mungkin Maguire kali ini benar-benar dipasang di luar back dan segala macam, yang mungkin antara Maguire sama De Ligt. Sepertinya nih starting lineup inilah yang akan dipakai lawan Arsenal. Ya, menurut pemikiran gue nih, menurut pemikiran United Identity. Kalau dari sisi position football, total sama pertandingan sih kita menguasain banget, 61%. Ya, total shotnya 14, shot on targetnya 5. Tapi ya itu, karena di depannya ini bukan striker murni, nggak ada target man ya. Ya, penyelesaian akhir masih jadi PR. Cuman kalau si Amorim bilang kan ini kombinasi Matheus Cunha sama Mbeumo ini masih 60%, belum full nih, masih 60% lah. Dari sisi permainan sebenarnya kita bisa lebih menguasai pertandingan ya. Cuman tak kenapa di menit awal kok entah kita kasih angin gitu ke Fiorentina, tiba-tiba 10 menit awal gitu ya, banyak Fiorentina melakukan lebih praktis dan pragmatis. Akhirnya dapat tendangan sudut, kita kebobolan duluan sama Som ya dari sepak pojok. Nggak tahu, nggak ada koordinasi kayaknya tuh, nggak ada yang bisa nyundul, tapi bisa lolos satu pemain si Son itu, sehingga bisa bikin tendangan bebas gitu tanpa ada yang jaga, gawang pun juga kosong ya, 0-1. Satu kita bisa mulai menguasai pertandingan, tapi itu dia dengan formasi 3 di depan yang Matheus Cunha jadi false nine, Matheus Cunha-nya sering lebih turun ke belakang untuk ngambil bola. Di depan tuh nggak ada target man gitu loh. Jadi begitu udah sampai sepertiga lapangan atau bahkan di daerah kotak penalti, ini seperti bimbang. Siapa nih yang mau ngambil tugas buat ngejebol gitu loh? Siapa nih yang mau ngambil tugas buat ngejebol? Karena pemain di depannya ya Mason Mount as nomor 10, Matheus Cunha as false nine, sedangkan si Mbeumo lebih kepada yang buka ruang, lebih kepada ya winger sih dia menurut gue ya, winger yang ngobrak-abrik gitu. Tapi ketika penyelesaian akhir, tugas siapa nih? Akhirnya suka balik lagi ke tengah, udah ke kiri, udah umpan cutback terobos ke kotak penalti, ya di luar backnya bagus ya, maksudnya backnya bisa mencegah segala macam, bingung mundur lagi. Tapi kalau dari sisi build up setelah kita kebobolan, itu bagus. Sampai akhirnya menit ke-25 kita bisa mencuri gol yang dengan bunuh diri juga, itu juga dari tendangan sudut. Tapi dari satu sisi permainan kita udah bagus lah. Dan dengan kombinasi Bruno sama Casemiro,
agak lebih aman sebenarnya dibandingin Mainu sama Ugarte. Ya menurut United Identity ya. Cuman kan yang gue takutkan adalah ini lawannya masih Fiorentina loh. Kalau lawan nanti Arsenal, City, ya pemain klub-klub Inggris lah yang tipenya lebih cepat. Nah ini yang ya kalau sekarang sih mungkin Fiorentina mainnya lebih lambat, nggak begitu cepat. Mungkin si Casemiro masih bisa mengimbangin. Nah, tapi kalau nanti lawannya udah yang Fulham, Liverpool, terus Chelsea, nah ini yang kita khawatirkan. Jadi mungkin itu juga ya Amorim menginginkan Carlos Baleba, yang menurut gue sih emang mesti kalau lihat tadi ini mesti ada Carlos Baleba sih ya. Yang lebih cepat, yang lebih muda gitu ya. Kalau Casemiro sih udah mateng ya, jadi awareness dia istilahnya apa ya, menyikapin dia bagaimana menghadapi penyerang lawan gitu ya, tengahnya dia posisinya udah oke. Terus dia juga bola-bola menjadi yang progresif ke depannya juga bagus gitu. Tapi itu dia, itu karena kematangan gitu loh, karena kesenioritasan dia gitu. Tapi kalau yang mau butuh yang bener-bener yang lebih energik, tenaga muda, ya memang bener sih ada Carlos Baleba harusnya. Di babak kedua pertandingan sama seperti gue bilang tadi, tapi tidak ada seorang yang punya tugas untuk mencetak gol ya, yang punya insting udah sini kasih kesini bola aja gue yang bagian jebol, nggak ada gitu loh ya. Itu yang gue dari pertandingan tadi. Sampai kita ada di pergantian pemain, Luke Shaw ganti Maguire, De Ligt masuk menggantikan Heaven, Mainu menggantikan Casemiro, terus juga Diogo Dalot menggantikan Mbumo ya. Malah itu agak sedikit hancur sebelah kanannya sih. Kemudian Ugarte menggantikan Mason Mount sampai 2 kali 45 menit. Adu penalti. Di adu penalti tersebut semua pemain Manchester United bisa mencetak gol ya, bahkan penaltinya amat bagus. Tapi pemain Fiorentina yang namanya Parisi itu penaltinya di save oleh Baindir, save-nya pakai kaki loh. Beneran save pakai kaki kayak gitu. Gue sih kayak pakai kaki ya, itu coba yang ulang deh, pakai kaki. Terus Maino akhirnya menuntaskan sehingga kita memenangkan pertandingan dan menangkan Snapdragon Cup. Itulah dia bagaimana kita bisa mencapai 3 piala sebelum liga dimulai. Masih banyak PR ya, jelas-jelas ini masih harus di khususnya di depan sih ya. Kalau sisi pertahanan menurut gua udah cukup bagus dan harusnya sih sisi pertahanan sisi penyerangan ini yang kombinasinya siapa. Tapi kalau pemikirannya tadi bisa di ini loh tim yang akan melawan Arsenal nanti ya. Kita pasti akan ada lagi satu friendly paling dengan tim-tim lemah biasanya untuk banyak mencetak gol. Tapi yang menjadi pembicaraan atau menjadi topik adalah Rasmus Højlund tidak diberikan menit bermain. Apakah ini suatu tanda bahwa dia akan dilepas ya? Ada rumor yang mengatakan ke Milan dengan obligation atau obligation to buy 30-40 juta pound ya, kita tunggu aja. Tapi ya harusnya sih kalau menurut gue sih nggak usah dijual ya. Kalau dia pengen stay ya udah gitu loh, terima konsekuensinya kalau cari cadangan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.